Halo guys, Assalamualaikum. Kenalin, aku Tasya Salsabil Gani, sering dipanggil Aca. Aku dari program studi Psikologi kelas H Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini aku bakal ngejelasin apa sih ideologi Pancasila itu. Pasti udah pada tahu dong apa itu ideologi Pancasila. Kalau nggak tahu, wah kebangetan banget ya bun. Selain bunyi kelima sila Pancasila yang harus kita hafal, tak kalah pentingnya kita juga harus mengetahui mengenai ideologi Pancasila, sehingga kecintaan terhadap negara ini akan semakin bertambah. Seberapa pentingnya sih ideologi untuk suatu negara? Ideologi bermakna sebagai semua pandangan, nilai, cita-cita, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dalam hal ini amat diperlukan, sebab dianggap sebagai membangkitkan kesadaran terhadap kemerdekaan. Fungsi ideologi sendiri yaitu membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi mempunyai kecenderungan untuk memisahkan kita dari mereka. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Jadi, apa sih maksudnya ideologi Pancasila tuh? Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur, budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai dan norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Nah, sekarang apa sih dasar negara itu? Dasar negara merupakan landasan kehidupan bernegara. Dasar negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, sehingga tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas, dan memudahkan timbulnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, norma bernegara. Sekarang ada nilai-nilai ideologi Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut adalah nilai yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Nah, yang sifat objektif itu yang berarti ada rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang dalam. Yang kedua, Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. Yang terakhir, nilai-nilai Pancasila yang tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kalau yang subjektif, nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif yang berarti keberadaan nilai Pancasila bergantung pada bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan yang pertama, nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia. Kedua, terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila. Yang ketiga, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang terakhir, nilai-nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari bangsa Indonesia. Nah, ada fungsi ideologi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digunakan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara memiliki peranan dan fungsi, yaitu yang pertama sarana pemersatu bangsa Indonesia, yang kedua membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, yang ketiga memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia, yang keempat menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang terakhir, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriot. Nah, segitu dulu materi yang aku sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan
kita mengetahui lebih luas apa itu negara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.